Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-25. Namun, ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga yang begitu mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat waktu yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Satu kerinduan kami, dengaran akan firman, maka berfirmanlah Engkau Tuhan. Sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-25. Begini dikatakan, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya." Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik di dalam kasih Tuhan, tema kita pada saat ini mengatakan, jangan melupakan Tuhan. Dan firman Tuhan juga di ayat yang ke-25 mengatakan, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya. Lagi-lagi bicara tentang melupakan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang penyakit lupa itu sering singgah dalam diri kita. Bahkan mungkin Yakobus ingin mengatakan bahwa lupa, melupakan, dilupakan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat manusia ini. Kalau firman Tuhan saat ini mengatakan bahwa manusia juga adalah manusia yang pelupa, bahkan wajahnya sendiri pun yang baru beberapa saat dia bercermin di depan cermin, setelah dia meninggalkan, dia juga sudah lupa akan wajahnya. Lupa benar menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan umat manusia ini. Dan kita tahu kalau sudah dibilang, aku lupa, katanya, saya lupa, gak tahu lagi aku, gak ingat lagi aku. Gak dibutuhkan perbantah-bantahan di sana, tidak dibutuhkan adu argumen di sana. Kalaupun kita mengeraskan hati kita, kalaupun kita mengeraskan pendapat kita untuk orang yang mengatakan saya sudah lupa, maka itu tidak akan ada artinya. Yang menjadi pertanyaan sederhana adalah, kalaupun itu menjadi sesuatu perjalanan dalam kehidupan umat manusia ini, apakah kita juga semestinya melupakan kebenaran firman Tuhan, melupakan kasih Tuhan, melupakan karya Tuhan, melupakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita? Sekali lagi Yakobus mengatakan, jangan melupakan Tuhan. Sebab itu dibutuhkan di dalam perjalanan kehidupan kita ini. Sebab ketika kita melupakan Tuhan di dalam perjalanan hidup ini, maka dipastikan apapun yang dikerjakan oleh tangan kita tidak akan menjadi berkat yang memberkati dalam kehidupan kita. Dan di sini Yakobus hadir untuk mengingatkan setiap kita agar kita tidak melupakan Tuhan di dalam kehidupan kita.
Saudara yang diberkati dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Jakobus, seperti nama kitab ini, adalah penulis dari kitab Jakobus ini. Diyakini dia adalah saudara Kristus Yesus Tuhan kita secara manusiawi, dan ini ditulis sekitar tahun 48-49 Masehi. Dan latar belakang dari nats ini, bagaimana Jakobus ingin menasihati jemaat Kristen untuk menegaskan pentingnya bahwa orang percaya, orang Kristen itu tidak hanya menjadi pendengar saja, tapi juga menjadi pelaku-pelaku di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan itu dikatakan di ayat yang ke-22 itu, kita harus menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya mendengar lalu melupakannya. Dan ayat yang ke-23 adalah gambaran semua metafora, cermin untuk menggambarkan situasi seseorang yang hanya mendengarkan firman Tuhan tanpa melaksanakannya. Orang tersebut melihat dirinya sendiri di dalam cermin, tetapi sebentar saja dia berpaling, dia sudah lupa. Ya, jangan-jangan ini juga terjadi dalam kehidupan orang percaya saat ini. Ketika dengar firman Tuhan manggut-manggut, tapi setelah itu berlalu begitu saja dan tidak diaplikasikan di tengah-tengah kehidupan kita. Ayat ke-24 itu reaksi yang digambarkan akan seseorang yang melihat dirinya di depan cermin, tapi lagi-lagi dia tidak mampu mengingat kembali. Bahkan dia tidak mampu untuk mencoba mengukir kembali wajahnya seperti apa. Ayat ke-25, di sini Jakobus menegaskan pentingnya memandang hukum yang sempurna yang mengacu kepada ajaran-ajaran Tuhan. Dia menekankan hukum ini memberi kebebasan dalam arti apa? Kebebasan dari belenggu dosa. Maka tanpa ajaran Tuhan, tanpa firman Tuhan, kita tidak dimungkinkan dibebaskan. Apalagi kalau hanya menjadi pendengar saja. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, Jakobus percaya bahwa hanya dengan melakukan firman Tuhan, kita dapat mengalami pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani yang sejati. Dan endingnya, dan di dalam perjalanan kehidupan kita, kita memperoleh kebahagiaan yang sempurna dalam kehidupan kita. Sahabatku, saudara yang terbaik di dalam kasih Tuhan, apa bentuk melupakan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Bentuk melupakan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari tidak lain adalah, yang pertama, kita tidak mencari arahan Tuhan. Yang kedua, hidup kita tanpa rasa syukur. Yang ketiga, hidup dalam dosa, bahkan dosa yang disengaja. Yang keempat, tidak punya waktu untuk Tuhan. Yang kelima, tidak memberi perhatian kepada kebutuhan orang lain. Itu adalah bagian melupakan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan ditambah lagi ketika kita bergantung pada diri sendiri. Yang ketujuh, menyandarkan harapan kepada dunia ini. Itu adalah contoh melupakan Tuhan. Yang berikut mengabaikan panggilan firman Tuhan, panggilan Tuhan kepada setiap kita. Dan yang terakhir, bentuk melupakan Tuhan itu ketika kita tidak mengikuti, melakukan ajaran Kristus Yesus dalam kehidupan kita. Benar, saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan, kita sering melupakan Tuhan oleh kesibukan, oleh kepenatan kita. Kita sering melupakan Tuhan oleh kesukaran dan juga penderitaan pergumulan yang kita alami. Yang ketiga, kita sering melupakan Tuhan karena keinginan kita sendiri. Kita tidak mengandalkan Tuhan. Yang keempat, godaan dunia yang begitu menggiurkan. Dunia ini dengan kenikmatannya, dunia ini dengan hiburannya. Lalu yang berikut, kegagalan dan kekecewaan. Itu juga sering membuat kita lupa akan Tuhan. Yang berikut, pengaruh lingkungan atau teman. Itu juga sering membuat kita lupa akan Tuhan. Bahkan lebih lagi, kita sering melupakan Tuhan ketika kita tidak teratur dalam ibadah dan di dalam doa-doa kita. Maka saudara yang diberkati dalam kasih Tuhan, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, apa langkah agar kita selalu ingat Tuhan?
Apa langkah-langkah yang bisa kita lakukan agar kita tidak pernah lupa akan Tuhan? Yang pertama sekali, konsistenlah di dalam ibadah pribadi. Milikilah hubungan pribadi dengan Tuhanmu. Yang kedua, berdoalah selalu, berdoalah tanpa henti. Yang ketiga, akui, pujilah dan mengucap syukurlah atas semua berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang keempat, hiduplah selalu dengan firman Tuhan. Dan yang kelima, ikutilah ajaran Kristus. Keenam itu, layani orang lain. Ketujuh, praktekkanlah apa yang kau kenal akan Yesusmu, ajarannya dalam kehidupanmu. Yang berikut, jagalah hatimu. Peliharalah hatimu yang bersih itu di dalam Tuhan. Maka itu membuatmu akan selalu ingat dan tidak melupakan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka saudara yang diberkati dalam kasih Tuhan, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan Yesus, apa yang bisa menjadi refleksi bagi kita dengan Yakobus 1 ayat 22 sampai 25 ini? Tidak lain adalah yang pertama sekali, ingatlah selalu bahwa tindakan itu jauh lebih penting dari kata-kata. Satu tindakan baik, benar di hadapan Tuhan, itu jauh lebih berarti daripada 1000 atau 1.000.000 kata-kata manis yang keluar dari mulut kita. Yang kedua, refleksi bagi kita, jangan pernah abai siapa kita sebenarnya di dalam dan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, refleksi bagi kita, lakukanlah firman Tuhan itu dalam setiap aspek kehidupanmu. Tidak pilih tempat, tapi dimanapun engkau berada. Itu akan menjadi kuatmu untuk tidak pernah melupakan Tuhan di dalam hidupmu. Yang keempat, fokuslah pada kebenaran abadi. Fokuslah kepada kekekalan. Bukan kepada sesuatu yang bersifat sementara di tengah-tengah kehidupan ini. Yang terakhir, kalau Anda bercerminlah kepada firman Tuhan. Itu akan mengoreksimu. Dan itu akan mengkritisimu dan membuatmu bertumbuh menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan dan tidak pernah lupa akan karya Tuhan di dalam kehidupanmu. Amin. Tuhan memberkatimu. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk tidak melupakan Tuhan dalam setiap langkah-langkah, bahkan setiap detak jantung kami. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, kami doa dan ucap syukur. Amin.